Pemirsa, Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifauzia Tyasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberi ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Jakarta Timur ini. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Terima kasih. Pemirsa, Dr. Tifauzia Tyasuma atau Dr. Tifa terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, penolakan ini disampaikan dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu siang, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati sempat menjelaskan isi dakwaan sekaligus hak-hak terdakwa dalam proses persidangan. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Waktu untuk mengajukan perlawanan, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara itu, Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno menilai dakwaan penuntut umum terhadap Dr. Tifa terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap Jokowi kurang tepat. Hal ini dikarenakan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak terkait terhadap dakwaan. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya ya salah satu bisa disita adalah ijazah-ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik, ini membanding-bandingkan ijazah ini, saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya kan? Pemirsa, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara Anyus TV
sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Pemirsa Seindo Today, kita awali dengan informasi polisi berhasil menangkap 2 penjamret yang kerap meresahkan masyarakat di Tulung Agung, Jawa Timur. Pelaku kerap beraksi dengan mengadang pelaku di jalan raya hingga mencelakai korban. Kamera pengawas memperlihatkan aksi 2 pelaku jambret mengadang korban hingga terjatuh di Tulung Agung, Jawa Timur. Keduanya merupakan jambret spesialis yang menyasar pedagang keliling saat berangkat maupun pulang dari pasar. Usai identitas kedua pelaku berhasil dikantongi, tim Resmob langsung melakukan pengejaran ke wilayah Kabupaten Malang. Polisi lebih dahulu menangkap pelaku AG di rumahnya. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan pelaku AA di salah satu indekos di Kelurahan Gadang, Kota Malang. Dalam proses penangkapan, petugas melakukan tindakan tegas terukur kepada AA karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Kita amankan 2 orang ini merupakan pelaku jambret spesialis pasar pagi yang seperti rekan-rekan ketahui. Jadi dia sasarannya bakul letek. Dari dia berangkat dari Malang menuju Tulung Agung, memang sasarannya semua bakul letek, baik yang mau berangkat ke pasar maupun setelah dari pasar. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang pernah 2 kali menjalani hukuman penjara di Blitar dan Malang dengan perkara serupa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Andang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, cuma gara-gara persoalan tak sebar undangan hajat, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung tewas di tangan tetangganya sendiri. Korban tewas ditembak pelaku di bagian kepala. Tetangga tembak tetangga terjadi di Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung pada Kamis siang. Korban bernama Pendi ini seketika tewas terkapar bersimbah darah usai proyektil peluru bersarang di kepalanya. Korban ditembakkan pelaku bernama Andi Rustam menggunakan sepucuk senjata api rakitan miliknya. Dari keterangan saksi, kejadian bermula dari cekcok persoalan undangan hajatan yang diamanahkan kepada korban untuk disebar ke kampung tetangga. Namun seketika adu mulut menjadi semakin memanas saat pelaku mengetahui bahwa undangan dititip korban ke temannya. Korban ini adalah diberi tugas membagikan undangan. Dalam membagikan undangan tersebut itu ke desa tetangga. Nah, dari situ undangan tersebut ternyata dititipkan lagi oleh korban. Setelah itu ditanya pelaku selaku yang memang tuan rumah yang akan hajatan tersebut, ditanya undangannya sudah dibagikan atau belum. Bahasanya udah, tapi dititipkan. Nah, jadi emosinya mungkin dari situ. Korban saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara pelaku melarikan diri dan sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dari Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional gagalkan upaya penyeludupan 3,37 ton narkotika jaringan internasional. Barang bukti berupa 3,37 ton kuncup bunga kanabis asal Thailand berhasil disita tim gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Pergudangan Gresik, Jawa Timur. Narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur impor resmi dengan modus operandi yang baru. Untuk melabui petugas, narkotika disembunyikan di dalam 4 kontainer dan disamarkan menggunakan dokumen kepabeanan yang nampak sah. Kuncup bunga kanabis diduga akan diolah dan digunakan sebagai bahan baku cairan rokok
elektrik atau vape. Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan 12 orang tersangka. Kemudian yang kami hormati Menteri Dalam Negeri ataupun mewakili Kabar Reskrim